Bismillahirrahmanirrahim. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita tanpa proyektor karena qadarullah lupa ngebawa laptop. Udah sampai sini, loh laptopnya ketinggalan ternyata. Mau balik rumahnya udah jauh. Jadi qadarullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk bab 117, hadis nomor 231. Bab nomor 117 ini adalah bab qaulul ma'rufi. Bab berkata yang baik, di mana sebelumnya Al-Imam Bukhari sudah membahas masalah ini dan kita sudah baca hadisnya pada 2 minggu yang lalu, yaitu pada bab kullul ma'rufi shadaqah. Kullul ma'rufi shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Inna kulla ma'rufin sedekah. Sesungguhnya setiap perbuatan baik adalah sedekah. Nah, di bab ini yang kita pelajari sekarang itu adalah ucapan yang baik. Maka ucapan yang baik itu termasuk ke dalam perbuatan yang baik. Sedangkan perbuatan baik termasuk ke dalam sedekah. Kita baca hadisnya. Haddatsana Bishr ibn Muhammad qala, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdul Jabbar bin Abbas Al-Hamdani an Adi ibn Thabit, dari Adi bin Thabit, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatami, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Maka kalau setiap perbuatan baik adalah sedekah, maka setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Dan orang yang berucap yang baik dan berbuat yang baik itu dinamakan ahlul ma'rufi, yaitu pelaku kebaikan. Apabila dia menjadi pelaku kebaikan di dunia, maka dia akan menjadi pelaku kebaikan di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Setiap ahli kebaikan di dunia, dia akan menjadi ahli kebaikan pula di akhirat. Demikian pula sebaliknya, kalau seseorang ahli dalam berbuat jelek, ahli dalam berkata yang jelek, maka dia akan menjadi ahlus sayyi'ah, yaitu pelaku kejelekan. Kalau dia menjadi ahlus sayyi'ah, maka dia juga akan menjadi ahlus sayyi'ah di akhirat. Dan apa yang dimaksud dengan kebaikan? Definisi ma'ruf adalah ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Itu definisi ma'ruf. Definisi ma'ruf atau kebaikan adalah ma'urifa husnuhu syar'an wa aqlan. Segala sesuatu yang diketahui oleh syariat
dan akal. Artinya terkadang kebaikan itu bisa dikenali dengan akal kita tanpa dalil, dan terkadang kebaikan itu harus diketahui dengan dalil. Sehingga di sana ada kebaikan-kebaikan yang disepakati oleh masyarakat dan ada kebaikan-kebaikan yang tidak disepakati oleh masyarakat tapi disepakati oleh dalil. Paham sampai di sini? Sedangkan munkar adalah ma'urifa qubhuhu syar'an wa aqlan. Segala sesuatu yang dikenali, segala sesuatu yang dikenal dengan kejelekan secara syariat maupun secara akal. Berarti di sana ada kejelekan-kejelekan yang disepakati oleh akal. Tanpa dalil pun orang paham ini tidak boleh. Tapi ada juga kejelekan-kejelekan yang disepakati oleh dalil, tapi manusia nggak sepakat. Sebagian mengatakan ini jelek, sebagian mengatakan ini baik, tapi dalil mengatakan ini jelek. Nah, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan setiap kebaikan adalah sedekah. Hadisnya diulang lagi. Di antara hikmahnya apa, Pak? Kalau sesuatu itu diulang, berarti itu sebagai bentuk pengingat untuk kita, agar kita tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik saja. Qaulul ma'ruf, ucapan yang baik, ucapkan yang baik, karena setiap perbuatan akan bernilai sedekah. Ucapkan tasbih, likulli tasbihin sedekah, karena setiap tasbih adalah sedekah. Ucapkan alhamdulillah, perbanyak alhamdulillah, karena likulli tahmidin sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar, perbanyak takbir, karena setiap takbir adalah sedekah. Likulli takbiri sedekah. Ucapkan la ilaha illallah, perbanyak ucapkan la ilaha illallah, karena setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Likulli tahlilin adalah sedekah. Ucapkan yang baik, ucapkan yang baik, karena Allah berfirman wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, maka kita dianjurkan oleh Rasul untuk diam, karena ucapan yang baik adalah sedekah. Maka sebaliknya, ucapan yang jelek akan bernilai sebagai dosa. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, maka kita diperintahkan untuk membasahi lisan kita dengan dzikir. Kalau kita tidak mampu membasahi lisan kita dengan dzikir, maka minimal jangan mengucapkan yang jelek. Karena Rasul mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, atau kalau enggak bisa engkau diamlah. Kalau enggak bisa, diamlah. Karena kita semua harus ingat bahwa setiap yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Allah berfirman dalam surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari lisan kita, melainkan di sana ada ar-raqib wal atid, yaitu malaikat yang didekatkan dan senantiasa mengawasi. Raqib dan atid bukan nama malaikat, tapi itu adalah julukan bagi malaikat yang mencatat. Raqib didekatkan, atid mengawasi. Jadi tidaklah seseorang mengucapkan suatu ucapan, melainkan di sana ada malaikat yang didekatkan dan senantiasa mengawasi kita, siap sedia. Maka setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mendengar bahwasannya ada di antara seseorang itu yang dia masuk neraka disebabkan ucapannya, padahal sekedar ucapan yang remeh, tapi ternyata ucapan remeh itu menjadi berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, innal abada la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan dengan suatu ucapan, yang dengan ucapan tersebut dia tidak menaruh perhatian, dia enggak peduli. Mungkin sekedar yang penting guyon, yang penting seneng.
tapi ternyata gara-gara ucapan tersebut yanzilu biha finnar, dia terjerumus, dia terseret ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, yang lebih jauh jaraknya, yang lebih jauh antara timur dan barat, dia masuk ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Inilah ucapan yang jelek. Maka sekali lagi Imam Bukhari mengingatkan kita, qaulul ma'ruf, ucapkan yang baik. Dan kalau kita tidak mengucapkan kecuali yang baik, artinya yang baik itu bagaimana jamaah? Ya tidak menyakiti orang lain, berkata tidak kasar, berkata yang lembut. Karena Rasul mengatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqah, Allah itu lembut dan cinta kelembutan dan lain sebagainya. Maka hamba tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Karena orang banyak masuk neraka gara-gara apa Pak? Lisan dia. Orang banyak masuk neraka gara-gara lisan. Dia nggak jaga lisannya. Mungkin dia ahli dikir, tapi sekali ngomong nyelekit nang hati Pak, sampai masuk nang terteke hati, kata orang Jawa. Sekali ngomong sampai masuk nang terteke hati. Dan gara-gara omongan itu akhirnya orang tersinggung. Dan saking tersinggungnya kok qadarullah orang ini temperamen misalkan, dia tersinggung akhirnya nggak memaafkan. Maka akhirnya orang yang ahli dzikir ini celaka hanya karena dia mengucapkan satu kata yang nggak pantas. Menurut dia pantas, tapi bagi orang yang dengar ini tidak pantas. Akhirnya gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka, padahal bisa jadi dia ahli dzikir. Makanya Nabi kita yang mulia meminta kita untuk menjamin dua hal, dan Nabi akan jamin kita surga. Nabi mengatakan man yatmanli ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di kedua rahangnya, yakni lidah dia, kau jamin, yakin ngomong yang baik, gak ngomong yang jelek. Dan apa yang berada di kedua pahanya, yaitu kemaluan dia, farjinya dia, atman lahul jannah, wis tak jamin wong iku pasti mlebu swarga. Karena orang masuk neraka itu kalau enggak karena mulutnya, ya karena kemaluannya. Ini dua anggota badan tempatnya syahwat. Kalau enggak mulut ya kemaluan. Kalau misalkan kita bisa menjamin tidak mengucapkan yang kecuali yang baik dan menjaga kemaluan kita, wis kata Rasul atman lahul jannah, aku jamin baginya surga. Dan ini butuh latihan jamaah, tentu dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang ceramah seperti ini Pak. Jangan kira orang ceramah begini dosanya sedikit, justru ceramah begini ini dosanya lebih banyak, karena dia ngomong sejam nggak berhenti Pak, ngomong sejam nggak berhenti, dan itu dicatat semua oleh malaikat, ditanya semua oleh malaikat. Belum lagi kalau misalkan kepleset lidahnya pas ceramah, keliru nyampein, akhirnya jamaahnya mantuk-mantuk tok, padahal itu keliru. Nah, apa nggak tambah berat dosanya? Makanya qaulul ma'ruf, ucapan yang baik, kullu ma'rufin shadaqah, karena perbuatan yang baik itu adalah sedekah, sebagai bentuk motivasi buat kita agar kita tidak melakukan kecuali yang baik-baik saja, baik lisan maupun perbuatan. Kalau mau disimpulkan, kalau mau diringkes lagi, yang pertama, kenapa berucap yang baik? Karena dicatat oleh malaikat. Yang kedua, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Ucapan yang jelek meskipun remeh itu bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka meskipun remeh. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk berucap yang baik. Dalam surat Al-Baqarah, wa qulu linnasi husna. Kau ucapkan kepada manusia ucapan yang baik-baik saja, jangan yang jelek-jelek. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ternyata dengan mengucapkan, dengan berucap dengan ucapan yang baik itu jaminan Nabi untuk kita untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi mengatakan tadi, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di kedua rahangnya dan apa yang ada di kedua pahanya, aku jamin baginya surga. Baik. Hadis 232. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu, Pak. Sesuatu ini ya macam-macam, yang jelas nikmat dari Allah. Yaqulu, maka beliau mengatakan, idhabu bihi ila fulana, pergilah kalian bagi ini ke fulana. Jadi Nabi kalau dapat sesuatu itu ingat sama orang lain. Nabi itu kalau punya sesuatu yang lebih itu nggak pernah egois, nggak pernah disimpan sendiri, nggak pernah disembunyiin dari orang lain. Tapi justru Nabi ingat sama orang lain dan memerintahkan istrinya untuk membagi ini kepada orang lain. Karena kalau kita punya sesuatu dan kita nggak ingat sama orang lain, namanya apa? Pelit. Pelit itu apa bahasa Arabnya? Bakhil. Dan apa kata Nabi alaihissalam? Nabi mengatakan ar-ruqud, bukan ar-ruqud, al-wufud, orang yang kufur nikmat. Wufud itu istilah bagi orang yang kufur nikmat. Oh afan, bukan al-wufud, al-kanud, orang yang kufur nikmat, kata Rasul adalah orang yang tidak mau memberi orang lain. Orang yang kufur nikmat adalah orang yang tidak mau memberi orang lain, dan dia menyendiri dari orang lain. Kenapa kok menyendiri? Karena kalau dia kumpul sama orang, dia khawatir kalau dimintain tolong. Akhirnya dia nggak mau kumpul. Waktunya makan bareng, misalkan lagi safar di sebuah tempat, waktunya makan, dia nggak mau makan sama rombongan, dia milih makan sendiri, delik-delik. Karena kalau nanti kebuka iwake burger, wedi dijalui. Nah ini kata Rasul al-kanud, orang yang kufur nikmat. Jadi dinamakan kufur nikmat adalah ketika Anda mendapatkan nikmat dari Allah, Anda nggak mau berbagi kepada orang lain. Dan itu kufur nikmat. Berarti dikatakan syukur adalah ketika Anda mendapatkan nikmat dari orang lain, Anda mau berbagi dengan orang lain. Nah, Nabi SAW itu kalau dia dapat sesuatu, beliau ingat sama orang lain. Nabi mengatakan, idhabu bihi ila fulana, pergilah kalian kepada fulana, fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Sesungguhnya fulana itu dulu adalah kawannya Khadijah. Idhabu bihi ila baiti fulana. Nah, yang ini kamu kasih ke rumahnya fulana sana. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Karena si fulana yang itu dia cinta sama Khadijah. Jadi Nabi selalu ingat sama orang lain kalau punya sesuatu. Nah, kalau kita punya sesuatu gini, Pak. Ojo rame-rame. Iki rahasia. Engko rame-rame, engko wong-wong ro kabeh, engko entek iki. Kan gitu nggih. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW itu enggak. Makanya orang syukur itu syaratnya 3, Pak.
Orang syukur itu syaratnya tiga. Yang pertama masalah hati, yang kedua masalah lisan, yang ketiga masalah anggota badan. Yang pertama masalah hati, yaitu panjenengan mengakui nikmat ini dari Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, namanya kufur. Karena ada orang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Misal, ya Allah Pak, kalau bukan karena panjenengan aku gak kira selamat. Ini dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka jatuhnya adalah kufur nikmat. Nah, yang kedua adalah lisan dia memuji Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah Ta'ala. Kalau ada orang dapat nikmat dia nggak memuji Allah, maka jatuhnya adalah kufur nikmat. Kalau ada orang dapat nikmat lisannya memuji tapi hatinya tidak mengakui, maka dia kufur nikmat. Dua hal ini harus lengkap syaratnya. Dan syarat yang ketiga adalah anggota badan dia harus beramal soleh atas nikmat yang dia dapatkan. Kalau dia mengucapkan Alhamdulillah tapi anggota badan dia tidak beramal soleh, maka jatuhnya adalah kufur nikmat. Karena ada orang ditanya, gimana Pak pada hari ini? Alhamdulillah Mas, lancar. Dia memuji Allah atas nikmat, tapi dia nggak sholat, tetap jatuhnya adalah kufur nikmat. Kalau dia ingin bersyukur, maka dia harus memiliki tiga syarat ini. Hatinya mengakui ini dari Allah, lisannya memuji Allah, dan anggota badan dia melakukan amal soleh. Dan tidak ada amal soleh yang dilakukan dan tidak ada amal soleh yang apabila dilakukan semua anggota badan itu kena, kecuali cuman sholat. Makanya ketika Rasul mengatakan kullu sulama bani Adam, setiap persendian anak Adam di pagi hari itu ada sedekahnya. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa bersedekah melalui persendian-persendiannya? Maka para ulama mengatakan dengan cara sholat. Karena ketika dia sholat, maka semua persendian yang dia punya, yang ada sebanyak 360 tulang atau sendi itu, semuanya beribadah kepada Allah. Maka di antara bentuk syukur yang paling besar itu adalah dengan cara sholat atau memperbaiki sholat. Ketika orang tersebut sholatnya jelek, maka orang ini tidak dinamakan sebagai syukur. Dinamakan sebagai syukur manakala dia baik sholatnya. Nah, dari hadis yang kita baca tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan Ummul Mukminin Khadijah dan kedudukan beliau di hati Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, Nabi SAW itu lebih mengutamakan Khadijah dibanding istri-istri yang lain dari satu sisi. Di sisi yang lain, Nabi lebih mengutamakan Aisyah. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, Nabi mengatakan bapaknya Aisyah. Maka dari sisi ini Rasul mencintai Aisyah. Tapi dari sisi yang lain, Rasul mengunggulkan Khadijah sehingga membuat cemburu istri-istri yang lain. Di antara bentuk keunggulannya adalah tadi, kalau Rasul mendapat sesuatu, yang Rasul ingat pertama kali siapa? Khadijah dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa keunggulan Khadijah atas Aisyah? Setidaknya ada 3 yang ditulis dalam hadis. Keunggulan yang pertama adalah Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada Nabi, alias orang pertama yang beriman kepada Nabi. Kemudian keunggulan yang kedua adalah tidak ada seorang istri pun yang bisa memberi anak kepada Nabi kecuali Khadijah. Semua anak Nabi berasal dari Khadijah. Ada berapa anak Nabi? Ayo, ada berapa? Katanya cinta Nabi. Hah? Berapa Pak? Anak Nabi
Putra putrinya Nabi SAW ada berapa? 4. Dikit deh Pak, Masya Allah, tambah dikit Pak. 10. Itu istrinya itu kayaknya. Istrinya 9. 6 salah. Diurut aja Pak. Lega 1, 2, 3. 7 Pak. 7. 3 laki, 4 Google ya. Wah ini 3 laki 4 perempuan. Yang laki siapa Pak? Ibrahim, Abdullah. Terus nama kunyahnya Nabi Qasim. Makanya Nabi disebut dengan Abul Qasim. Nah, kurang 4 Pak, anak perempuan Nabi. Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan. Terus Zainab, suami istrinya Abul As. Terus Ummu Kulthum. Jadi ketika Ruqayyah wafat, Utsman menikahi Ummu Kulthum. Ini menunjukkan di dalam syariat Islam boleh menikahi saudara dengan syarat saudara tersebut sudah dicerai atau sudah wafat. Kalau syariat terdahulu itu boleh menikahi saudara tanpa bercerai. Siapa contohnya? Nabi Yakub alaihissalam. Dia menikahi ibunya Yusuf Rohil plus mbaknya. Dia menikahi mbaknya dulu, kemudian menikahi ibunya Rohil, ibunya Yusuf alaihissalam. Yang mana padahal Nabi Yakub ini lebih cinta ke Rohil daripada ke mbaknya Rohil. Tapi sama bapaknya dinikahkan sama mbaknya Rohil. Tapi tetap saja ketika Rohil melahirkan Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi anak yang paling dicintai oleh Yakub dibanding anak-anak lainnya. Itulah sejarahnya seperti itu. Nah, ketika di zaman syariat Muhammad, syariat seperti ini dihapus, diganti bahwasanya boleh menikahi saudara dengan syarat saudaranya ini harus meninggal atau dicerai dulu baru menikahi adiknya atau kakaknya. Nah, itu keutamaan Khadijah. Kalau mau keutamaan yang lain adalah bahwasanya Khadijah orang yang mengirimkan bekal kepada Nabi alaihissalam ketika Nabi berada di Gua Hira. Pagi dan sore itu Khadijah ke Gua Hira mengirimkan makanan kepada Nabi alaihissalam. Nah, yang pernah umroh panjenengan bisa lihat tingginya Gua Hira itu bagaimana dan jauhnya Gua Hira dari Mekah itu bagaimana. Ini Khadijah datang pagi dan sore mengirimkan makanan kepada suami tercinta. Coba istri mana yang seperti itu? Apa enggak kelepek-kelepek Nabi alaihissalam? Ini yang dinamakan dengan ikatan cinta yang suci. Ikatan cinta karena Allah Ta'ala, ikatan cinta yang dibangun di atas tanggung jawab, di mana Khadijah pagi dan sore, bahkan dikatakan kalau kita mau ke Gua Hira itu Pak, kalau naik taksi, karena sudah ada jalan setapaknya untuk naik ke gunungnya itu, naik taksi itu 1 jam. Ini Khadijah jalan kaki dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju Gua Hira. Kalau sekarang Gua Hira masuk ke dalam area Mekah, karena Mekah itu luas. Kalau dulu kan area Mekah kan kecil, sekitar Masjidil Haram, sehingga untuk bisa ke Gua Hira tentu keluar Mekah naik bukit. Karena Mekah itu lembah, otomatis nanti ke Gua Hiranya juga naik gunung juga, itu setiap pagi dan sore. Inilah keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dari hadis ini kita belajar juga yang kedua, untuk berbuat baik kepada teman-teman istri yang dicintai oleh istri, atau berbuat baik kepada teman-teman bapak yang dicintai oleh bapak, atau berbuat baik kepada teman-teman ibu yang dicintai oleh ibu, untuk tetap melanggengkan hukum, untuk tetap melanggengkan yang namanya kasih sayang. Dan pelajaran yang terakhir adalah tetap menjaga hubungan teman-teman bapak, teman-teman ibu, saudara-saudara kita yang lain ketika keduanya sudah meninggal. Jadi ketika ibu bapak meninggal bukan berarti putus, sudah selesai urusan, tidak.
justru Allah menjadikan wudan, hubungan kasih sayang ini sebagai bentuk berbakti kepada orang tua setelah keduanya wafat. Masih ingat hadisnya? Rasul mengatakan apa? Abarul birri an yasilar rajul wudda abi. Cara berbakti yang paling baik setelah orang tua wafat adalah seseorang menyambung hubungan silaturahim wudda abi dengan orang-orang yang dulu pernah menyayangi atau disayang oleh kedua orang tuanya. Baik. Kemudian hadis yang terakhir Pak dari pembahasan kita, kata Imam Bukhari, babnya namanya al-khuruju ilal mabqala, keluar menuju ladang sayur, wa hamlu syai'i ala atiqihi ila ahlihi bizabil, kemudian kembali ke keluarganya dengan memikul sesuatu dan membawa sekeranjang kurma. Jadi ini orang bekerja. Hadisnya sangat panjang, saya jelaskan intinya. Jadi inti dari hadis ini adalah ada seseorang yang bernama Abu Qurra. Nah, Abu Qurra ini menawarkan saudara perempuannya kepada Salman Al-Farisi untuk dinikahi. Tapi Salman tidak mau menikahi saudarinya Abu Qurra. Salman malah menikahi perempuan lain yang bernama Buqairah. Itu istrinya Salman Al-Farisi. Maka sampailah kabar ini kepada Abu Qurra bahwasanya Salman gak mau menikahi saudarinya. Maka akhirnya Abu Qurra mendatangi Salman. Ketika mendatangi Salman, maka orang-orang yang ada di rumahnya mengatakan bahwa Salman sedang berada di mabqalah. Mabqalah itu ladang sayur. Ngapain? Bekerja di sana. Maka akhirnya Abu Qurra ini juga mendengar bahwasanya terjadi perselisihan antara Salman Al-Farisi dengan Hudzaifah ibn Yaman. Maka dia bergegas menuju ke mabqalah untuk bertemu dengan Salman. Akhirnya dia bertemu dengan Salman di ladang sayur tersebut dalam keadaan Salman sedang memikul zabil, kurma, sekeranjang kurma, dan memasukkan kayu ke keranjang tersebut seperti orang yang memikul seperti biasanya itu. Maka akhirnya Abu Qurra langsung bertanya kepada Salman, "Hei Salman, kamu ada masalah apa sama Hudzaifah ibn Yaman?" Ini orang lagi kerja ditanyai seperti itu, pas enggak momennya ini? Enggak pas. Maka Salman langsung membaca firman Allah, "Wa kanal insanu ajula." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi orang kesusu itu Pak, itu watake siapa? Watake menungso. Karena Allah sudah mengatakan wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang dasarnya suka tergesa-gesa. Maksudnya Salman, mbok yo sabar dulu, aku sik mikul ini loh. Sik sabar dulu, jangan tanya masalah ini, momennya tidak pas. Akhirnya Abu Qurra dibawalah oleh Salman ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, maka Salman ini memerintahkan Abu Qurra, duduklah engkau di atas tikar yang dihamparkan oleh budakmu sendiri. Lalu Salman bercerita, kenapa kok ada perselisihan dengan Hudzaifah bin Yaman. Salman mengatakan bahwasanya Hudzaifah itu pernah mengatakan kepada manusia, siapa manusia ini? Ya para sahabat di zaman itu. Pernah mengatakan kepada manusia tentang ucapan Nabi alaihissalam kalau Nabi lagi marah kepada para sahabat. Maka manusia ini datang ke Salman, tanya tentang maksud ucapan Hudzaifah bin Yaman. Maka Salman mengatakan Hudzaifah lebih paham tentang makna ucapan tersebut. Aku tidak ingin kalau misalkan aku jawab, khawatir nanti menimbulkan hasad. Karena Nabi itu kalau marah kepada suatu kaum, maka beliau melontarkan kata-kata yang berisi hinaan untuk mendoakan kejelekan kaum tersebut.
Tapi kalau Nabi ridho kepada suatu kaum, Nabi mendoakan kebaikan. Nah, Hudzaifah lebih paham itu. Jadi Salman khawatir kalau misalkan Salman menjelaskan hal itu akan timbul yang namanya pilih kasih. Karena ketika misalkan Rasulullah ternyata melaknat sahabat itu misalkan, maka otomatis manusia ini tidak suka dengan sahabat tersebut. Padahal prinsip Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah terhadap sahabat itu apa? Harus adil. Tidak boleh membeda-bedakan para sahabat. Nah, khawatirnya Salman terjadi seperti itu. Maka akhirnya orang-orang ini langsung kembali kepada Hudzaifah dan mengatakan, "Hei Hudzaifah, ternyata Salman itu la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu." Salman tidak membenarkan ucapanmu dan juga tidak mendustakan ucapanmu. Maka Hudzaifah marah. Loh, yang aku ucapkan ini dari Nabi, kenapa kok Salman tidak membenarkan? Padahal tadi Salman niatnya baik apa jelek? Baik, Pak. Inilah namanya kadang orang niat baik itu seringnya disalahartikan oleh orang lain. Sudah baik, niat kita baik, udah ngomong sebaik mungkin, orang lain salah paham, akhirnya emosi tersinggung. Ya, ini Hudzaifah seperti itu. Maka datang kepada Salman, "Hei Salman, apa yang kau ucapkan kepada manusia? Aku kan mengucapkan dari Nabi SAW. Lima latus sodikuni. Kenapa kamu tidak membenarkan ucapkanku tersebut?" Lalu karena Hudzaifah marah kepada Salman, Salman mengatakan, latan tahiyanna aul aktubanna fika ila Umar. Kamu berhenti wahai Hudzaifah, atau kalau enggak kamu tak laporkan kepada Umar. Wedi kan? Falamma khawaftuhu bi Umar tarokani. Tatkala aku menakut-nakuti Hudzaifah dengan Umar, engkau tak lapor nang Umar awas engkau sampean. Tarokani, akhirnya Hudzaifah pun pergi meninggalkan aku. Aku mendengar Nabi SAW, kata Salman, "Ana min waladi Adam ana." Aku adalah termasuk di antara bagian anak cucu Adam. Fa ayyuma abadin min ummati la'antuhu la'natan. Maka siapapun dari kalangan umatku yang aku laknat dia, karena Nabi marah kan, siapapun dari kalangan umatku yang aku laknat dia, au sababtuhu sabbadan, atau aku olokkan dia, fi ghairi kunhihi, tanpa ada alasan yang dibenarkan, faja'aluha alaihi solatan, maka laknatku tersebut atau celaanku tersebut akan menjadi rahmat baginya di hari kiamat. Jadi kalau seandainya Rasul melaknat orang lain atau menjelekkan orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan, namanya manusia kadang keperucut dan gitu enggak, maka Rasul mengatakan maka laknatku tadi itu sebagai tebusannya akan menjadi rahmat buat dia di hari kiamat. Nah, pelajaran besar dari hadis ini adalah yang pertama, dianjurkan atau motivasi untuk bekerja, Pak. Karena Salman saja seorang sahabat dan dia bekerja, bahkan dia menjadi petani di ladang sayur, bahkan dia pulang membawa kurma. Maka kejantanan seorang laki-laki itu adalah bekerja gitu. Bahkan orang kalau nganggur itu malah dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Antum kalau belajar kitab akidah, di situ di zaman Umar ada pemuda yang suka ibadah tapi nggak mau kerja. Tahu kisah ini ya? Dilaporkan kepada Umar, "Ya Umar, itu ada pemuda-pemuda ahli ibadah di masjid. Dia ibadah terus gak kerja." Kata Umar, "Loh, terus mereka makan dari mana?" Mereka minta kepada manusia. Persis orang-orang yang di jalan-jalan itu, Pak, yang bawa tongkat itu, yang mengembara itu, ternyata bertapa, Pak, dia itu, Pak. Pernah kesini, saya tanya, "Dari mana, Mas?"
dari Palembang. Mau kemana? Mau ke Madura. Ngapain? Bertapa mas, cari ilmu. Gitu. Waktunya sholat nggak sholat? Loh, ayo pak sholat dulu pak, sudah waktunya asar. Enggak mas, ini kotor baju saya, nanti saja saya sholat. Ternyata dia bertapa. Ternyata dari mana makannya? Ya ada saja rezeki. Ya pak, rezeki ada saja, berarti bagaimana? Ya minta kepada manusia. Ini orang kalau misalkan di zaman Umar dilapori seperti itu, apa tindakan Umar pak? Umar langsung mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu kan ada durinya. Kurma itu kan punya duri pak. Dibawa pelepah kurma itu, Umar ke masjid disabet. Kerja. Kalau masih muda kerja. Disuruh kerja. Ini menunjukkan ibadah saja dan membuat malas kerja itu tercela. Karena kerja juga bagian daripada ibadah tersebut. Nah, pemuda ini mikirnya wis cukup ibadah, gak usah kerja, dari surga dengan cara seperti itu. Ternyata itu adalah cara yang salah dan dibenci oleh syariat. Itu pelajarannya. Nganggur itu nggak boleh. Apa ayatnya pak? Kalau engkau selesai dari satu pekerjaan, maka mulailah ke pekerjaan berikutnya. Itu ada di Al-Quran tuh. Nah, masya Allah ya. Faida farokta fansok. Kalau kamu sudah selesai, segeralah bekerja ke yang lain, kerjakan yang lain. Nah itu pak, saya punya kisah yang bagus dengan Mbah Mami rahimahullah itu waktu gonceng beliau. Mbah, apa enggak besok aja mbah? Besok kan masih ada hari, enggak harus sekarang. Saya ceramain pak, pakai ayat itu. Loh, Zak, kamu nggak pernah baca tadi Quran? Katanya kan jari Allah ikulah lek wis mari segera langsung melakukan hal yang lain, jangan ditunda. Faida farokta fansop. Begitu kan saya pak? Waduh iya ya. Makanya sifat beliau itu pekerjaan hari itu harus selesai hari itu. Kalau hari itu nggak selesai baru besok. Artinya selama masih ada waktu untuk diselesaikan, maka jangan nunggu besok. Nah sekarang Anda mau kasih faedah ke antum pak, bahwa para ulama itu dia membuat bab khusus tentang masalah menunda. Namanya taswif dalam bahasa Arab. Itu mereka mengatakan annat taswif jundun min junudi iblis. Dikatakan dalam kitab-kitab terdahulu bahwasanya taswif, engkau besok nanti, itu adalah tentara dari tentara-tentara syaitan iblis. Itu benar-benar dilarang. Bahkan mereka para salaf mengatakan kebaikan yang ada sekarang kerjakan, jangan tunda besok, karena bisa jadi engkau besok tidak mendapati kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu ada, anak ada kitabnya di atas. Nah itu tentang masalah menunda. Jadi orang bekerja jangan menunda. Kalau bisa sekarang selesaikan. Kalau nggak bisa baru besoknya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dari hadis ini menunjukkan bahwasannya anna sahabatal kiram laisu maksumin. Bahwasanya para sahabat itu bukan orang yang maksum. Apa maksum itu? Terbebas dari kesalahan. Buktinya apa ini? Hudzaifah salah paham sama Salman Al-Farisi. Ini menunjukkan bahwasannya sahabat itu tidak terbebas dari kesalahan. Yang terbebas dari kesalahan adalah Nabi atau para Rasul. Tapi kenapa kok kita tidak mendapati kesalahan para sahabat? Bukan kita tidak mendapati kesalahan sahabat, tapi orang yang baik, kebaikannya ini menutupi kejelekannya, sehingga seakan-akan orang tersebut tidak punya kejelekan, tidak punya cacat, tidak punya aib, sempurna. Padahal tetap ada cacatnya, tetap ada aibnya. Tapi karena dia baik sekali, banyak banget kebaikannya, Allah jadikan kebaikan itu menutupi kekurangannya tersebut. Seperti dalam penyair, jadilah engkau tawaduk, kata penyair. Betapa banyak ketawaduan itu menutupi kebodohan. Betapa banyak orang yang nggak tawaduk, itu justru betapa banyak orang yang pinter tapi nggak tawaduk, justru kelihatan bodoh.
bodohnya. Jadi orang tawaduk itu, enggak Pak, itu orang ini alim ternyata. Aslinya bodoh. Tapi ketawaduknya itu menutupi kebodohannya. Nah, dikatakan di kitab ini, tapi bedanya Pak, para sahabat itu kalau dia berselisih, la yajurruhum ilal qati'ah, itu enggak sampai memutuskan hubungan. Kalau kita berselisih paham dengan orang lain, itu kita sampai memutuskan hubungan, tidak salam, mau ngomong gengsi. Para sahabat itu kalau dia berselisih itu tidak sampai memutuskan hubungan. Wa innama kullun minal mutakhasimaini yabdulu assalam. Akan tetapi dua orang sahabat yang berselisih di zaman Nabi itu justru mereka berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling pertama mengucapkan salam. Kebalikan dari kita, kalau kita berselisih justru berlomba-lomba untuk menjadi orang siapa yang paling duluan diucapkan salam, bukan mengucapkan, diucapkan salam. Lek misalnya salam, assalamualaikum, oh berarti aku sing salah ya, pancen salah itu apa sing bener ya. Karena dia ngucap salam duluan kan gitu tuh Pak. Wis aku gak gelem, aku bener kok lalapo, wis carno tak menang noe wong iki. Akhirnya orangnya ngucapin salam, assalamualaikum, kan pancen salah awakmu iku. Aku sing bener. Tapi lek para sahabat enggak. Para sahabat kalau dia berselisih, mereka berlomba-lomba sopo sing paling dhisik mengucapkan salam. Itu Masya Allah. Artinya mereka suka ngalah, wis aku sing salah ya, wis sampean bener aku salah gak apa-apa. Padahal aslinya bisa jadi yang salah ini bener gitu nggih. Nah, kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah ar-ruju ila waliyil amri indal ikhtilafi fil masaili wal qadaya. Mengembalikan perkara kepada pemimpin atau kepada hakim ketika terjadi perselisihan atau terjadi suatu masalah hukum atau perselisihan. Jadi dalam hal ini Salman mengatakan, kalau kamu nggak berhenti wahai Hudzaifah, kamu tak laporkan kepada Umar, karena Umar waktu itu khalifahnya. Maka dalam hal ini kalau kita terjadi perselisihan dengan saudara kita, sesama jamaah atau sesama kaum muslimin, kita bisa minta tolong kepada orang yang paling sepuh. Karena kadang orang yang paling sepuh atau orang yang dituakan itu didengar omongannya. Pak, ngapunten panjenengan kan orang yang dianggap di sini, saya minta tolong, ini saya punya masalah dengan si fulan, barangkali bisa nengahi gitu. Nah, ini disunahkan di dalam Islam untuk minta bantuan kepada pemimpin atau hakim atau orang yang dituakan, ditokohkan atau disepuhkan untuk mendamaikan kedua orang muslim yang berselisih. Itu aja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang panjang ini. Hadis berikutnya ada, tapi cukup jam 5 saja biar enggak terlalu lama, biar enggak bosan gitu nggih. Sedikit tapi yang penting membawa motivasi. Barangkali ada yang mau ditangletaken, sumonggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi ada undangan dengan hadis ahlul ma'ruf, ada pelaku kebaikan. Setiap pelaku kebaikan di dunia akan menjadi pelaku kebaikan di akhirat. Apakah hal itu mutlak atau tidak? Soalnya kita juga mengetahui banyak pelaku kebaikan di sekitar kita itu mereka juga ahli maksiat atau ahli bid'ah. Jadi yang saya tanyakan itu Pak, kan kita tahu kan sendiri orang-orang yang baik kan belum tentu mereka juga tauhidnya juga baik. Jazakumullah khairan. Baik Pak, ini penting diketahui. Kalau dikatakan orang baik, pertanyaan saya, apakah orang baik itu berarti baik semua, nggak ada jeleknya? Ayo anak tanya. Kalau misalkan ya ma'asyarul muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih, ma'asyarul muslimin bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa,
yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Pertanyaan saya, apakah untuk menjadi orang bertakwa itu berarti tidak melakukan larangan? Apa jawabnya? Hah? Tidak, Pak. Tetap saja yang namanya orang bertakwa itu bukan berarti dia tidak melakukan larangan. Tetap saja dia melakukan dosa, namanya manusia. Tapi dosa yang dia lakukan itu tidak mengeluarkan dirinya dari ketakwaan. Tetap predikatnya itu dia bertakwa. Demikian juga dengan orang baik. Dikatakan orang baik bukan berarti dia nggak pernah buat salah. Tetap saja dia berbuat salah, tapi kesalahan dia itu tidak sampai mengeluarkan dia dari predikat orang baik. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya dalam surat An-Nisa, ketika dalam surat Ali Imran, ketika Allah menyebutkan tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Allah memberikan ciri-ciri orang bertakwa. Ada banyak di Quran, tapi di ayat ini Allah berikan ciri-cirinya. Apa ciri-ciri yang pertama? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dikala suka maupun duka, dikala lapang maupun sempit, tetap dia menginfakkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan orang yang suka memberi maaf kepada manusia. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ciri-ciri yang keempat, Allah mengatakan wa idza fa'alu fahisatan aw dolamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Dan kalau dia melakukan perbuatan yang keji atau dia mendolimi diri sendiri, dzakarullah, dia segera ingat sama Allah, oh ya Allah aku salah. Fastaghfaru lidunubihim, dan dia segera istighfar, minta ampun dari dosa-dosanya. Wama yaghfir dunuba illallah, lantas siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak melanjutkan perbuatan dosa tersebut wa hum ya'lamun, sedangkan dia mengetahui. Berarti di sini kita katakan bahwa orang bertakwa, orang baik tetap melakukan yang namanya kesalahan. Cuman Allah sebutkan, cuman orang bertakwa atau orang baik itu kalau dia melakukan kesalahan, bedanya dengan orang nggak bertakwa, Pak. Kalau orang bertakwa itu dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat sama Allah. Dan kedua, dia langsung taubat sama Allah. Dan yang ketiga, dia nggak melanjutkan dosanya tersebut, dia stop, berhenti, selesai. Itu kalau orang bertakwa. Tapi kalau orang ahli maksiat berarti kebalikannya. Kalau orang ahli maksiat, ketika dia melakukan maksiat, mungkin dia ingat sama Allah, mungkin dia minta ampun sama Allah, tapi dia melanjutkan maksiatnya. Wis tahu itu salah tapi dia terus lanjut. Aku ki ngerti saja nilai ngerokok itu salah, tapi enak ya aku meneng. Nah, itu kalau orang tidak bertakwa. Tapi kalau orang bertakwa, Allah katakan tadi, tetap dia berbuat salah, tetap dia berbuat dosa. Dia nggak maksum, sahabat aja nggak maksum, ya kan? Cuman kalau orang bertakwa, ketika dia berbuat dosa, dia ingat sama Allah, dzakarullah, dia langsung ingat sama Allah, ya aku dosa ya Allah, salah aku gimau. Dia mengakui kesalahan tersebut, an-nadamah, dia menyesal. Kemudian fastaghfaru lidunubihim, dia langsung minta ampun sama Allah. Dia nggak gengsi, langsung istighfar sama Allah. Kalau dia salah sama orang lain, langsung minta maaf sama orang lain. Dia nggak gengsi. Kemudian yang ketiga kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak melanjutkan apa yang dia lakukan tadi itu, dia stop, berhenti. Itu persis sifatnya para sahabat, Pak. Ketika dikatakan khomer itu haram, ya kan? Itu dalam keadaan Abu Talha, Anas bin Malik dan sahabat yang lain sedang pesta khomer di rumahnya Abu Talha, sedang mabuk.
Ada orang teriak-teriak atau Abu Talha kepada Anas, Anas coba kamu lihat itu orang itu teriak-teriak apa. Anas pun keluar, dan ternyata yang diteriakkan oleh orang tersebut mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Anas masuk ke rumah Abu Talha mengatakan, hei Abu Talha, wahai Abu Talha, itu ternyata turun ayat bahwa khamr telah diharamkan secara mutlak oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh Anas? Maka langsung Anas pergi ke belakang rumah, menggulingkan kendi-kendi yang berisi khamr. Para sahabat, setiap rumah itu punya kendi isinya khamr. Maka ketika itu jalanan Madinah itu penuh dengan khamr yang tertumpah di situ. Nah, gelas yang berisi khamr di Abu Talha dibuang sama Abu Talha karena datang perintah pengharaman khamr. Enggak lanjut, enggak ada namanya sik nanggung, siti engkas, setetes engkas, eman iki nanggung. Enggak, ketika turun pengharaman haram des, ini gelas yang ada khamr yang mau diminum ini langsung dibuang. Inilah orang bertakwa, luar biasa. Kita susah untuk seperti itu, Pak. Kita mau berhenti itu maju mundur, kompromi dulu sama nafsu. Ya sih gak gini, ya sih lah begini. Ya oke lah ya. Kalau para sahabat enggak, dia kok sudah tahu itu haram, bayangin mereka lagi asik minum, orang kecanduan sama khamr kan para sahabat itu. Ternyata turun ayat haramnya khamr, sama mereka langsung apa? Dibuang gelasnya itu. Enggak ada istilah tunggu tetes terakhir, enggak ada, langsung dihabisin. Nah itu orang bertakwa. Jadi gitu nggih Pak. Jadi bukan berarti orang bertakwa itu enggak berbuat salah, tetap dia berbuat salah. Cuman bedanya dia punya 3 ciri tadi itu. Ingat sama Allah, dia istighfar, dan dia tidak melanjutkan. Ngoten nggih? Barakallahu fiik. Silakan menambah. Padahal berbuat dan maksiat itu bergantung dengan ilmu yang mereka dapatkan. Iya. Berarti orang tersebut sama ilmu, akhirnya dia belum bisa bertobat. Dan batas tobat adalah kematian. Jadi otomatis bisa jadi sebelum kematian bisa bertobat, dan mungkin banyak sekali kebaikan yang dilakukan ketika dia seperti kebaikan yang seperti dia banyak bersedekah dengan kita tidak. Baik. Untuk orang yang menyimpang, yang berbuat bid'ah, bisa jadi dia berbuat bid'ah karena sedikitnya ilmu, atau dia belum mendapatkan hidayah, atau mungkin dia belum belajar seperti kita, gitu kan? Tapi hukum di dunia secara dalil memang mengatakan perbuatan bid'ah masuk ke dalam neraka, orangnya masuk dalam neraka, itu adalah dalil. Tapi Allah itu Rafiq, Allah itu Maha Lembut, Allah itu punya rahmat yang luas. Kita nggak tahu, siapa tahu Allah bisa mengampuni. Maka kadangkala kalau orang berbuat baik tapi dia punya penyimpangan begitu, maka yang kita ucapkan adalah semoga kebaikannya tadi itu menyelamatkan dia dari api neraka, gitu kan? Sama seperti orang sholat. Kadang orang sholat itu dia nggak tahu rukun sholat, dia nggak tahu syarat-syarat sholat, sholatnya cepet-cepetan karena memang nggak pernah belajar sholat yang benar kan gitu. Nah, tapi kadang kita mengatakan dia mau sholat ayat alhamdulillah, timbangannya gak sholat belas. Nah, siapa tahu tekad dia untuk sholat tadi itu meskipun belum benar menjadi peluang diampuni. Siapa tahu, kita nggak tahu, ya kan? Justru siapa tahu dengan bangganya kita menjadi Ahlussunnah, justru kita malah su'ul khotimah. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa tentang para sahabat yang mencela masa lalu sahabat lain. Maka Allah mengatakan fadalikum kuntum min qabl. Kamu dulu juga seperti itu, sama. Famanallahu alaikum. Kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Maksudnya ini sahabatmu yang baru masuk Islam, dia punya masa lalu yang kelam, jangan kamu cela. Kamu dulu juga seperti itu. Cuman bedanya sekarang kamu diberi Allah nikmat hidayah, sedangkan si fulan belum. Maka jangan mencela si fulan, tapi doakan, siapa tahu
ada kebaikan-kebaikan dia yang bisa membawa dirinya kepada jalan hidayah. Kita tidak tahu itu, ya kan? Ya, makanya itu tadi, kembali ke tadi itu, kalau ada orang berbuat baik meskipun dia tidak di atas sunnah, doakan aja, Pak. Siapa tahu dengan kebaikan itu Allah selamatkan dia. Kan kita udah bahas kemarin, Allah masukkan surga gara-gara orang menyingkirkan batu dari jalan. Ya, kita nggak tahu, bisa jadi orang itu menyimpang, atau orang itu punya dosa yang sangat besar dan sebagainya, selama bukan syirik. Semoga Allah mengampuninya. Ya, demikian juga dengan diri kita, meskipun kita di atas sunnah dan lain sebagainya, tetap kita mengatakan semoga Allah mengampuni saya, kan gitu, tetap aja. Ya, apalagi orang yang di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.